Pada tahun 70 Masehi, orang Yahudi memberontak terhadap Romawi. Akibatnya, Yerusalem dihancurkan, bait suci dibakar, yang dimana yang tersisa hanyalah tembok ratapan. Nah, puncak penderitaan dari kaum Yahudi terjadi pada abad 20, yang terjadi di masa Nazi Jerman, di bawah Adolf Hitler, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam tragedi Holocaust lewat kamp konsentrasi, kamar gas, dan eksekusi massal. Dan ini juga merupakan salah satu genosida terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ferry Irawan di segmen Conspiracy Creepy, di mana pada segmen kali ini gua akan membawakan berbagai fenomena baik sejarah maupun hal-hal unik di dunia secara singkat namun padat serta presisi tentunya. Cuman sebelum gua mulai ceritanya, seperti biasa, kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan tentang sejarah kaum Yahudi. Kisahnya bakal panjang, cuman dalam video kali ini gue persingkat sehingga kalian bisa mencerna materi kali ini tanpa butuh durasi yang lama. Gak usah banyak cincong lagi, kita langsung mulai ceritanya. Semua berawal dari satu orang, Abraham. Menurut kitab suci, baik Kristen, Katolik, maupun Islam, Abraham merupakan orang yang pertama kali menyembah satu Tuhan atau monoteis di saat banyak orang masih menyembah banyak dewa. Dia hidup sekitar 2000 sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia, sekarang dikenal sebagai Irak. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa kelak nanti umatnya akan menjadi salah satu umat yang besar dan dijanjikan akan mendapatkan tanah yang mereka dambakan, Kanaan, yaitu sekarang adalah Israel dan Palestina. Jadi Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Nah, Yakub itu punya 12 anak laki-laki yang jadi cikal bakal 12 suku Israel. Nah, salah satu dari anak Yakub ini Nabi Yakub ya, Yusuf, atau ya di agama kita, di agama Islam dikenal Nabi Yusuf, itu dibuang di Mesir oleh kakaknya sendiri. Tapi di Mesir, ya, dia malah jadi orang penting. Dan akhirnya seluruh keluarga Nabi Yakub pindah ke Mesir. Dan dari situlah orang-orang Yahudi mulai menetap di Mesir. Nah, setelah beberapa ratus tahun, jumlah kaum Yahudi semakin banyak di Mesir. Nah, Fir'aun pun jadi takut dan akhirnya mulai menindas mereka dan menjadikan mereka sebagai budak. Sampai akhirnya muncul tokoh legendaris, Musa. Dia yang memimpin orang-orang Yahudi keluar dari Mesir, dikenal sebagai Exodus, dengan bantuan mukjizat, yaitu membelah Laut Merah. Kalian pasti nggak asing lah ya sama kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Nah, di Gunung Sinai, Musa atau Nabi Musa menerima 10 perintah Allah yang dalam hal ini jadi dasar hukum agama Yahudi. Setelah cukup lama mengembara, tibalah kaum Yahudi di tanah Kanaan dan mulai mendirikan kerajaan. Ada pun beberapa tokoh penting di masa ini bagi kaum Yahudi, antara lain yaitu Raja Daud, pahlawan yang ngalahin Goliat dan mendirikan Yerusalem sebagai ibu kota. Kedua, ada Raja Salomo, ini anaknya Raja Daud, yang dimana ia membangun bait suci, biasa disebut Solomon Temple, yang megah banget. Namun setelah Salomo meninggal, kerajaan pun terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Nah, setelah kerajaan terpecah, datanglah masa sulit, yaitu pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur, dan pada tahun 586 sebelum Masehi, dikala Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan oleh bangsa Babilonia, orang Yahudi pun dibuang ke Babylonian exile. Nah, di masa pengasahan ini,
agama Yahudi baru kayak mulai benar-benar terbentuk. Kitab-kitab disusun, dan aturan-aturan keagamaan semakin diperjelas. Nah, setelah Babilonia yang tadi tuh dikalahkan oleh bangsa Persia, Raja Kores membolehkan kembali orang-orang Yahudi untuk kembali, dan dalam hal ini membangun ulang bait suci. Cuman itu pun nggak segampang itu, karena setelah ini pun ada bangsa lain yang bergiliran menjajah. Yang pertama adalah di era Yunani, di mana pada saat itu dipimpin oleh Alexander the Great dan bangsa Romawi. Nah, di masa Romawi inilah ketegangan besar pun terjadi. Pada tahun 70 Masehi, orang Yahudi memberontak terhadap Romawi. Akibatnya, Yerusalem dihancurkan, bait suci dibakar, yang dimana yang tersisa hanyalah tembok ratapan, dan orang Yahudi diusir dari tanahnya. Nah, selama ribuan tahun, kaum Yahudi banyak tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini ada di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, Rusia, bahkan di Indonesia juga ada loh. Ada komunitas Yahudi di Surabaya dan Manado. Tapi hidup di negeri orang itu nggak gampang. Mereka sering jadi minoritas dan dijadikan kambing hitam. Banyak mengalami diskriminasi dan pengusiran. Nah, ada pun yang terjadi di Eropa di abad pertengahan pada kaum Yahudi. Antara lain, kaum Yahudi dituduh membunuh Yesus, dituduh bikin wabah, meracuni sumur, dan konspirasi. Dan akhirnya sering diusir, dibakar, dan dipaksa pindah agama. Nah, puncak penderitaan dari kaum Yahudi terjadi pada abad 20 yang terjadi di masa Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam tragedi Holocaust lewat kamp konsentrasi, kamar gas, dan eksekusi massal. Dan ini juga merupakan salah satu genosida terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Misalkan pengen gua bahas, komen di bawah. Nah, setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust, muncullah dukungan internasional terhadap kaum Yahudi. Nah, pada tahun 1948, akhirnya diputuskan negara Israel, yaitu merdeka. Namun, ini juga merupakan awal dari konflik yang terjadi oleh Israel dan Palestina yang masih berlanjut hingga detik ini. Nah, hari ini, komunitas Yahudi tersebar di hampir seluruh dunia, yang dimana paling banyak ada di Israel, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Rusia. Dan ada 3 kelompok utama dalam agama Yahudi modern, yaitu Ortodoks, Konservatif, dan Reformis. Ortodoks dikenal sebagai paling taat dan patuh aturan agama. Konservatif nih ya middle, tengah-tengah, nggak taat-taat banget dan nggak ngelanggar juga. Dan ketiga, Reformis, itu lebih fleksibel dan menyesuaikan zaman. Mungkin banyak dari kalian yang belum menyadari ada beberapa banyak tokoh di dunia yang ternyata mereka merupakan Yahudi juga. Di antaranya adalah Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx, dan Steven Spielberg. Meski jumlahnya hanya 0,2% dari seluruh populasi dunia, mereka memenangkan lebih dari 20% penghargaan Nobel. Gokil. Kita boleh nggak demen, tapi pada faktanya, ya. Jadi sejarah kaum Yahudi itu kaya banget ya. Mulai dari zaman Nabi, diusir, dijajah, mereka tetap bertahan dan bangkit. Mereka dikenal punya daya juang tinggi, nilai pendidikan yang kuat, dan ikatan komunitas yang solid. Namun tentunya sejarah ini juga tak luput dari luka dan kontroversi. Terutama konflik dengan Palestina yang hingga saat ini belum selesai. Rumit banget. Well, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga selalu dalam lindungan Allah dan konflik ini segera selesai. Sampailah kita di ujung video. Sekian cerita yang bisa gue sampaikan. Gue Ferry Irawan, dan see you the next content. Bye-bye.